Wah, udah terdengar tuh. Pak Randi marah besar. Gara-gara apa coba? Hanya karena Alip menjatuhkan termos air panas. Kan gila sebenarnya. Hey Sobat Lelap, gimana kabarnya? Belum ngantuk kah? Malam ini kita akan bahas kiriman dari teman kita tentang seorang bocah SD yang malam itu dipukul ayahnya sampai pipinya lebam. Tapi yang bikin trauma adalah bukan karena tangan ayahnya, melainkan karena diamnya seorang ibu. Diamnya itu yang seolah setuju dengan tindakan sang ayah. Nah, daripada kita banyak bacot di awal, langsung saja kepruk dulu bantalnya, tarik selimutnya, dan kita mulai ceritanya. Tangisan itu datang setiap malam dari kamar lantai 2. Nah, bukan suara seorang bayi, tapi suara seorang anak yang terbiasa menahan luka yang sangat pedih. Dan yang bikin sakit adalah bukan saat dia dipukul, tapi saat ibunya memalingkan wajah ketika sang anak meringis kesakitan. Mari kita perkenalkan, ini namanya Alip, seorang bocah yang usianya itu 8 tahun, yang tumbuh besar dengan luka yang tidak terlihat. Dan yang paling parah adalah ketika luka itu, saat orang yang seharusnya melindungi justru hanya terdiam karena rasa takut. Berlatar belakang di tahun 2011, Alip ini tinggal di rumah yang kecil di pinggiran kota. Itu rumahnya itu bercat warna biru pudar, pagarnya sedikit berkarat dan jendelanya yang selalu tertutup rapatnya. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, ya bahkan sering disebut juga rumah yang sangat ideal oleh para tetangga. Dan mari kita perkenalkan lagi, ini Pak Randi sebagai ayah Alip. Ayahnya ini seorang guru matematika yang sangat dihormati oleh semua murid. Tegas, disiplin, dan berkacamata tebal. Dan istrinya ini Bu Rani, seorang penjahit rumahan yang selalu senyum kalau lewat warung-warung di kampung gitu. Nah, kata orang-orang, wah Alip ini pasti anaknya pintar, punya orang tua yang jelas-jelas seorang pendidik gitu. Sebenarnya mereka itu tak pernah tahu bahwa di dalam rumah itu sepatu yang jatuh saja itu bisa jadi alasan untuk satu pukulan gitu. Dan di sini bisa terlihat bahwa suara senyum di luar tadi itu bisa berubah jadi sebuah bentakan pada saat pagar itu ditutup. Nah, kadang rumah paling indah dari luar itu justru paling menyakitkan di dalam. Karena kekerasan itu sering disembunyikan dengan penampilan di luar yang itu senyum palsu lah. Alip pernah melihat darahnya sendiri itu menetes di lantai, lalu dipel sendiri gitu. Karena ayahnya bilang, laki-laki itu gak boleh cengeng. Sebenarnya ini seperti barak militer, tapi ini lebih ke kekejaman gitu ya. Pernah suatu malam, Alip itu pulang terlambat, 5 menit dari pengajian gitu. Ia langsung ditarik ke kamar mandi dan kepalanya itu dibenamkan ke air di dalam ember. Nah, berkali-kali dibenamkan dan bilangnya sih biar tobat gitu kan, kata si ayahnya. Nah, ibunya sendiri itu duduk di depan pintu dengan tangan gemetar tapi tidak beranjak sama sekali. Nah, suatu sore Alip itu menjatuhkan mangkuk pada saat ia membantu di meja makan. Nah, Pak Randi ini menyuruh buka baju di ruangan tamu lalu memukulnya dengan selang air. Aduh, kebayang sih. Kita cuman menjatuhkan mangkuk gitu kan, pecah, terus dicambuk, dibuka baju dicambuk sama selang air. Aduh, kebayang sih. Ya, tangisan Alip ini menggema gitu, tapi ibunya malah menyetel televisi dengan volume yang lebih keras. Nah, gimana teman-teman seperti ini? Ya, sebenarnya sih anak-anak bisa saja memaafkan sebuah luka ini gitu, tapi mereka gak akan pernah lupa suara tawa ibunya yang di ruangan lain saat dirinya sedang dihajar gitu sama ayahnya gitu. Dan sejak saat itu pula Alip menyimpulkan di rumah ini menangis itu adalah dosa. Ya percuma juga gitu kan, mau minta tolong itu seakan sia-sia. Nah, hari itu hujan sangat deras, petir menyambar seperti biasa. Tapi bukan itu yang bikin Alip menggigil gitu. Dia duduk di bawah meja makan yang sedang memeluk lutut gitu biasa, lagi termenung dan kesakitan. Dan mencoba menahan isak tangisnya, sementara di ruangan tamu suara gesper itu dari ayahnya itu udah membelah udara kayak wah udah terdengar tuh.
Pak Randi marah besar. Gara-gara apa coba? Hanya karena Alip menjatuhkan termos air panas. Kan gila sebenarnya. Dan Bu Rani sendiri itu hanya bisa berdiri di pojok dapur. Nah, tangannya menggenggam kain pela seperti layaknya ibu-ibu biasa. Tapi tubuhnya itu hanya diam. Seperti patung, tak bergerak, tak bicara gitu. Anjir, bayangkan. Cuman gara-gara termos jatuh dan ibunya hanya diam. Kadang yang paling menyakitkan itu ya bukan kekerasan itu sendiri sih. Tapi ya rasa sendirian itu yang menghadapinya gitu. Ketika kebayanglah kita lagi dicambuk sama orang tua atau sama ayah. Terus ibu gak ngebantuin. Ya serasa gak ada teman aja, gak ada yang bantu untuk menghadapinya gitu. Nah, saya gak tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran ibunya waktu itu, tapi saya yakin Alip pasti berharap ada suara kecil yang berkata, cukup Pak, jangan pukul lagi karena ini udah terlaluan gitu. Cuman gitu doang sih sebenarnya yang pengen kan sama Alip gitu. Ya karena menunggu pun tak ada suara yang datang seperti itu gitu. Nah, Alip tetap di bawah meja membeku, telinganya itu panas dan dadanya itu sesak. Tapi dia tetap diam karena dia tahu satu suara itu bisa membuatnya semuanya itu lebih buruk lagi gitu. Nah, malam-malam berikutnya Alip ini tidak banyak tidur. Bukan karena takut dipukul lagi, tapi ya karena ada satu pertanyaan yang terus terngiang gitu dalam benak pikirannya. Kenapa ibu itu cuman diam? Kenapa ibu itu cuman diam? Ya pengennya kan ada pembelaan lah dari seorang ibu gitu ya. Nah, di sini pasti Alip kan mencoba mendebak-debak sendiri nih. Jadi apakah mungkin ibunya itu cuma takut, atau mungkin sudah terbiasa, atau mungkin juga ibunya itu tidak peduli sama sekali. Tapi kadang lebih mudah untuk menerima pukulan ya daripada menerima kenyataan bahwa orang yang kita harapkan melindungi itu malah membiarkan kita disakiti gitu. Nah, setiap malam Alip itu menatap langit-langit kamarnya ya berharap besok pagi itu ketika dia bangun tapi bukan sebagai dirinya lagi. Dan waktu pun berjalan, Alip tumbuh besar, tapi ya luka itu tidak akan hilang gitu. Dia tetap tidak dendam, tidak juga membencinya, tapi dia belajar satu hal, bahwa menjadi orang tua itu bukan soal siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang berani berdiri saat yang lain memilih diam. Kalau kamu sedang dalam posisi seperti Alip atau malah seperti ibunya atau mungkin seperti bapaknya, ingat diam juga bisa melukai gitu, dan keberanian tidak selalu datang dari teriak gitu. Tapi cukup dengan berdiri lalu berkata, sudah, ini cukup keterlaluannya. Wih, rada sedikit ngeri ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh di like. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada cerita yang belum bisa diungkapkan atau punya cerita yang udah digambarkan, boleh kirim linknya di deskripsi. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di cerita berikutnya. See you. Bedas, capek bikin konten kayak gini. Aduh, gimana teman-teman? Ini meskipun skripnya masih acak-acakan ya, ini tuh konten yang bikin video yang udah lama saya rencanakan tapi ya gak jadi-jadi ya karena sekarang mungkin lagi nganggur jadi masih bisa diselesaikan meskipun aur-auran ya, tapi semoga teman-teman suka lah dengan bacotan-bacotan dari saya. Jaga kesehatan teman karena sekarang musimnya lagi pancaroba. Aduh, di sini lagi dingin. Segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.